Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Arilandari dengan NPM 1901031031, asal kelas LB17 dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan ujian mikroskop Excel dengan ketentuan yang telah tercantum dalam LMS atau e-learning. Berikut presentasinya. Saya akan mempresentasikan atau membuat tabel yang telah diperintahkan guna untuk memenuhi tugas ujian mikroskop Excel yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada LMS. Berikut pengerjaan tugas tersebut. Yang pertama, pada tabel pertama, yaitu menuliskan data dengan huruf besar semua, data nilai akhirnya siswa. Enter. Mata kuliah komputer. Enter lagi, kemudian kelas S1 angkatan 2013. Kemudian di enter 2 kali. Kita tuliskan nomor, NPM, kemudian nama mahasiswa, lagi nilai di bagian bawah absensi, kemudian tugas, kemudian T1, T2, lalu kuis 1, kuis 2, kemudian meet, lalu UAS, total, huruf mutu di bagian atas, kemudian keterangan. Nah, jika sudah, kita rapikan agar tulisannya terlihat jelas. Nah, kemudian kita maju akan di bagian tengah, dan juga NPM dan lain sebagainya. Mahasiswa, kemudian nilai, absensi. Kita mengikuti dari contoh yang sudah terlampir pada LMS atau e-learning. Kemudian T1, T2, kuis 1, kuis 2, meet, lalu kemudian UAS, total, huruf mutu, kita lihat jalan center, kemudian letakkan di bagian tengah, dan keterangan. Nah, jika sudah seperti ini,
Judulnya kita letakkan di bagian tengah, namun tidak dapat langsung diblok semuanya, namun satu per satu. Karena jika diblok atau semuanya di meja center tidak menghasilkan atau tidak dapat diproses. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita berikan nomor 1, 2. Karena nomor yang diminta itu sampai 5, maka agar kita tidak menulis secara manual, kita bisa langsung menariknya saja hingga angka yang diinginkan. Nah, jika sudah, dapat kita border. Kita klik yang all border. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan NPM dari mahasiswa. Karena NPM-nya itu di depannya menggunakan angka 0, maka karena kalau di Excel tidak dapat angka depannya muncul jika ada 0-nya, maka seperti ini. Saya contohkan. Tidak muncul, maka di depannya diberikan tanda ketik. Baru dapat muncul. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Kemudian nama mahasiswa, kemudian kita isi absensi dari mahasiswa. Kemudian nilai tugas pertama 67, 75, 5,3, 85. Lalu pada T2 atau tugas kedua 75, 56, 65, 35, 85. Kemudian pada nilai kuis pertama yaitu 80, 55, 90, 67, 88. Kemudian pada nilai kuis kedua 86, 65, 76, kemudian 46, lalu 80. Kemudian pada nilai ini 54, 54, 87, 35, lalu 89. Kemudian pada nilai UAS berisikan angka atau nilainya 54, 35, 79, 55, 68. Nah, jika kita lihat pada contoh atau perintah, nilai-nilai ini menggunakan dua angka di belakang 0, 2 angka di belakang koma, maka kita dapat mengklik ini. Dan kemudian diletakkan di bagian tengah. Begitu juga pada jumlah absensi. Jika sudah, selanjutnya kita mencari total. Nah, total itu dapat dicari dengan
Jika mengikuti perintah, total nilai absensi maksimal 16 kali pertemuan dengan poin 5%, sehingga untuk penilaian absensi menggunakan rumus jumlah absensi per 16 atau dibagi 16 karena jumlah totalnya ada 16 kali. Kemudian dikali 5%. Maka sama dengan kita taruh absensi di 8, kemudian dibagi 16 dari jumlah total absensi. Kemudian dikalikan 5%. Jika sudah, kita tutup kurung. Kemudian ditambah karena kita menjumlahkan total dari absensi, nilai, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, MIT, dan UAS. Kemudian kita pada tugas 1 yaitu memiliki poin penilaian 15%. Maka tugas 1 kita klik, kemudian dikali 15%, tutup kurung. Kemudian tugas 2 dengan poin 25%, kita tambah lagi tugas 2 dikali 25%, tutup kurung, ditambah lagi kuis 1 memiliki poin 10%, tutup kurung, ditambah lagi buka kurung, kuis 2 yang memiliki poin juga 10%, maka dikali 10%, tutup kurung, kemudian ditambah lagi MIT, nilai MIT, kita klik nilai MIT-nya. Untuk nilai MIT memiliki poin 15%, maka dikali 15%, tutup kurung, kemudian ditambah lagi, buka kurung. Dan terakhir nilai UAS atau ujian akhir semester. Kita klik nilai UAS-nya, kemudian dikalikan dengan 25% karena poinnya yaitu 25%. Kemudian jika sudah, kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita tidak perlu mencari manual satu persatu, maka tinggal kita tarik hingga ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita samakan untuk dua angka di belakangnya. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita letakkan di bagian tengah. Lalu kemudian kita mencari huruf mutu. Huruf mutu itu diperoleh dari jika nilai di atas 81 maka A, jika nilai di atas 71 maka B, kemudian jika nilai di atas 61 maka C, jika nilai di atas 51 maka D, dan jika nilai di bawah atau sama dengan 51 maka E. Maka kita dapat menggunakan rumus if. Sama dengan if kita lihat ketentuannya untuk huruf mutu. Kita ambil dari total ya, kemudian sama dengan 81 kurang dari sama dengan 81 titik koma, ketik nilai A, titik koma lagi, kita beri if, kemudian lagi kita klik totalnya. Untuk total yang kedua 71, kemudian titik koma, maka mendapatkan nilai B. Kemudian kita titik koma lagi, if total nilai. Untuk yang kedua 61 maka C.
61 titik koma, maka hasilnya adalah C. Kemudian kita titik koma lagi, if buka kurung total kurang dari sama dengan udah 61, kemudian 51 kita berikan titik koma, maka mendapatkan nilai D. Oke, lanjut lagi, if jika dinilai di bawah atau sama dengan 51, klik total. Kalau yang tadi kan di atas, maka lebih dari. Kalau ini kita lebih kecil, di bawah sama dengan 51, maka titik koma menghasilkan nilai E. Nah, karena ini ada beberapa nilai pada huruf mutu, yaitu ada 5, maka kita pun memberikan tutup kurungnya berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian enter. Nah, jadi pada nomor 1, yaitu pada nama mahasiswa Raditya Anwar, mendapatkan huruf mutu C. Bagaimana dengan huruf mutu lainnya? Kita sama seperti sebelumnya, tinggal kita tarik di bagian. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian tengah. C, D, B, E, A. Nah, kemudian yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan itu jika dari ketentuan itu lulus dan gagal ya, maka sama kita dapat menggunakan if, yaitu seperti sama dengan if kurung total lagi, kemudian keterangannya, jika total nilai menghasilkan huruf mutu A, B, C, maka lulus, tetapi jika huruf mutu B sampai dengan E, maka gagal. Karena kita ketahui bahwa huruf mutu A sampai dengan C dalam kategori lulus itu maksud saya mendapatkan nilai paling kecil 61, maka kita ginikan saja sama dengan 61, besar dari sama dengan 61, titik koma, maka lulus. Nah, kemudian yang lainnya kita bisa tulis tidak lulus atau gagal. Kita petik lagi, kita dapat tulis dengan gagal. Kemudian kita tutup kurung. Ya, jika huruf mutu D sampai E maka gagal. Kita patokannya dari karena A sampai C paling kecil nilainya 61. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi pada mahasiswa pertama yaitu Raditya Anwar, keterangannya lulus dengan huruf mutu C. Kemudian kita tarik untuk mengetahui keterangan lulus atau gagal lainnya. Kemudian jika sudah seperti ini, maka lulus, gagal, lulus, gagal, lulus. Kita letakkan di bagian tengah. Nah, jika sudah, kita menuliskan pembuatannya. Kapan dibuatnya? Di bagian sini. Metro, koma, tanggal pembuatannya, ini tanggal 24 November 2021, tutup kurung. Kemudian dosen mata kuliah dengan ibu di Retno. Nah, selanjutnya kita berikan dua jarak tabel. Kita tuliskan nama pembuat. Kemudian tutup kurung. Di bawahnya menyertakan NPM.
min ya, maka jika tidak min sama diberikan tanda petik. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita merger, ini diletakkan di sebelah kiri. Kemudian pada ini juga sama, akan di sebelah kiri. Baik, jika sudah seperti ini, maka dapat kita edit dengan ketentuan yang terdapat pada LMS atau Learning TIPD, yaitu kita mengedit di bagian tanda tangan pada nama miring, kemudian NPM, sama terlebih dahulu di blok dulu karena min, maka kita beri tanda petik setelah buka kurung di bagian atas, dan di sebelah sininya, di luarnya, di luar tanda petik, lalu kemudian buka kurung, tuliskan npm dan tutup kurung, enter, kemudian di blok dan dituliskan miring. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah sama, maka selanjutnya kita edit di bagian lainnya, yaitu pada kolom UAS, dibesarkan. Jika sudah, kemudian kita blok terlebih dahulu, kita edit, kita samakan, kemudian kita blok semuanya keseluruhan, kita berikan warna biru. Nah, jika sudah, kita blok, tulisan untuk ditebalkan, tulisan ditebalkan, itu, kemudian mutu, total, dan lain sebagainya. Jika sudah sesuai dengan ketentuan, maka tugas ujian Microsoft Excel tersebut telah selesai. Namun sebelumnya kita simpan terlebih dahulu atau dapat itu di save. Kemudian tuliskan nama filenya, nama, kemudian npm 031031 prodi, kemudian ruangan, kemudian jenis tugas. Ini save. Lalu kemudian kita edit di bagian keterangan, lebih dilebarkan lagi sedikit, kemudian huruf mutu, nah seperti ini, UAS, total, dan lain sebagainya. Absensi, nomor NPM, nama mahasiswa. Tabel ini dituliskan dengan ketentuan sesuai dengan soal yang terdapat pada Puskom atau kelas Puskom atau laboratorium kelas LB17. Nilai. Nah, ini nilainya hurufnya ditulis besar. Nah, seperti itu. Kemudian nomor NPM, nama mahasiswa, kita koreksi kembali agar tidak terjadi kesalahan pada penulisan nama dari mahasiswa pada tabel tersebut. Kemudian letak tulisannya, huruf besar dan kecilnya, huruf mutu, keterangan. Nah, jika sudah semua seperti ini, maka ujian Microsoft Excel pada kelas LB17 telah selesai. Tugas telah selesai dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada soal di e-learning atau pada LMS kelas LB17.
Itu tadi presentasi atau cara pengerjaan soal pada Microsoft Excel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.